Kembali lagi di Metro Siang, pemirsa, seorang tukang parkir di Tasikmalaya berharap mendapatkan berkah menjadi santri Dimas Kanjeng, namun selama 3 tahun tidak kunjung berhasil. Meski saat ini Dimas Kanjeng taat pribadi sudah diamankan, namun pengikut Dimas Kanjeng masih percaya pada Dimas Kanjeng. Rumah JJ beralamat di Jalan Ampera, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan harapan rumahnya dapat dibangun lebih baik, serta bisa menyekolahkan keempat anaknya yang duduk di bangku SMP dan SD, JJ yang kesehariannya bekerja sebagai tukang parkir, nekat menjadi santri Dimas Kanjeng taat pribadi sejak 3 tahun terakhir. Wejengan yang selalu diterimanya dari Dimas Kanjeng taat pribadi membuatnya yakin akan mendapatkan bagian uang dari Dimas Kanjeng. Bahkan, biaya yang sudah dikeluarkan JJ tidak terhitung lagi jumlahnya, demi harapan yang sampai saat ini belum ia rasakan sepeser pun. Dimas Kanjeng kan ada di tahanan ya Pak ya. Bapak masih punya harapan itu? Punya harapan. Masih ya? Masih punya harapan. Satu, kasihan dia orang baik. Harapannya bukan muluk-muluk, harapannya dia bebas. Sehingga proses ini masih bisa berlangsung ya Pak ya? Bukan proses untuk saya, tapi umat semua bisa sejahtera. Meski sudah diamankan polisi dan menjadi tersangka pembunuhan dan penipuan, namun itu tidak mengubah kepercayaan JJ kepada Dimas Kanjeng taat pribadi. Menurut pengakuan JJ, terdapat puluhan warga Tasikmalaya yang menjadi pengikut Dimas Kanjeng. Namun sampai saat ini belum ada yang melapor ke pihak kepolisian terkait mereka yang menjadi korban penipuan Dimas Kanjeng taat pribadi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hendra Herdiana, Metro TV. Niatnya udah beda, Puluhan pengikut masih setia dan enggan meninggalkan tenda-tenda hunian di Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Ya, mereka masih meyakini ajaran Dimas Kanjeng taat pribadi benar dan bukan ajaran sesat. Kalau kita coba bicarakan tentang ini kepada orang yang syariat tidak akan ketemu. Karena syariat itu berbicara tentang logika. Nah, di Al-Quran pun diceritakan bahwa ada namanya dunia gaib. Memang saya sangat tidak setuju kalau para di tingkat MUI mengatakan bahwa ini ajaran sesat. Bukan saya salah tangkap, mereka itu salah tangkap kalau di sini bilang sesat. Wong kami kawal terus kok amalan di sini tiap hari kok. Imam di sini saya sering mas, imam di masjid sini. Jadi ketenangan saya di sini. Di sini tenang ya? Iya tenang saya di sini. Sampai istri nggak pernah kamu juru pulang itu gimana? Saya dianjurkan sama istri saya di sini. Itu dianjurkan. Kenapa? Dengan adanya saya di sini, perubahan dalam keluarga saya drastis berubah. Akur sekarang dulu nggak pernah saya di rumah. Dalam gelar perkara yang dilakukan Polda Jatim terkait kasus penipuan dan penggandaan uang tersangka Dimas Kanjeng taat pribadi, polisi menemukan dan mengamankan puluhan kilo emas batangan palsu serta jubah ajaib milik pemimpin Padepokan dari Dimas Kanjeng. Mas ditata aja di tengah situ. Jangan, Mas. Inilah sebagian dari puluhan kilogram emas batangan milik almarhumah Najmiah, warga Makassar yang menjadi korban penipuan pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Puluhan batang emas palsu ini diberikan tersangka Dimas Kanjeng sebagai ganti uang 200 miliar rupiah yang diserahkan korban Najmiah kepada pemimpin Padepokan tersebut. Selain emas palsu, penyidik Polda Jawa Timur juga mengecek keaslian sejumlah barang bukti lain, di antaranya berbagai jenis jimat dan benda pusaka, serta ribuan lembar uang kertas dari berbagai jenis mata uang yang diduga palsu. Di rumah korban di Makassar. Ini korban Najmiah itu dan Najmiah. Sekarang sudah ada di Polda Jawa Timur yang nanti akan dipakai untuk digunakan untuk melengkapi kasus penipuan. Salah satu barang bukti yang menjadi perhatian adalah jubah ajaib milik pengasuh Padepokan taat pribadi. Dalam video yang beredar, pengasuh Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi terlihat mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah dari balik jubah tersebut. Dari pemeriksaan polisi, di balik jubah ternyata kantong-kantong tersembunyi untuk menyimpan uang. Ada kantongnya belakang, kantong belakang ya? Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi memiliki ribuan pengikut dari berbagai daerah. Selain kasus penipuan dan penggandaan uang, pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi juga menghadapi tuduhan kasus pembunuhan terhadap 2 orang mantan pengikutnya.
Dari Surabaya, Rudi Pardosi, Metro TV.